katanya. Oke, dan langsung saja kalau gitu dia drafting phase dari match point. Tinggal satu langkah terakhir lagi berarti untuk Onyx. Dan masih cukup banyak sih langkah untuk Geek kalau misalnya mereka pengen balikin keadaan. Tapi Pak Quinto-nya dulu sejauh ini. Dan satu last ban dari Geek, haruskah ada perubahan? Coach Arpang? Harusnya diubah sih ban Haritnya tadi pas mereka first game. Maybe mereka bisa ban Zuxinnya karena dari tren juga dia lumayan respect sama Zuxinnya Sans. Jadi mungkin bakal ada trade call sama Harit. Oke, Zuxin ya, sesuai dengan apa yang dibilang sama Coach Arpang juga. Tapi berarti prioritas dari Onyx nih. Different perspectives exposed the Marcel, Wow. berubah lagi Akhirnya nih. keluar. Ini orang-orangan Paxley ya emang. Kalau bawa foto klemer, tapi emang make sense. Tadi kan udah sempat kita lihat di band-band terus juga kan, jadi emang ini waktu yang tepat banget untuk keluar. Iya, di MPL Arena juga ada Marcel ya, tukang foto keliling di sini kan. Iya ada. Oh ya, by the way buat teman-teman ya yang lagi di Velodrome, yang lagi merasakan euforia Iya, di playoff ini, kalian bisa lihat ke keliling. cari Ini kan tuh. cari di benar-benar di Mythic biasanya ya. Iya, Ini ada Marcel Real Life, tukang foto keliling. bawa kamera beneran. Iya. Oh itu lagi di tengah jadi. tuh. Ah, mana? Lagi di tengah Lagi tuh. tengah, Lagi di tangkap, VIP, depan Nah, VIP. tangkap. Oh, tangkap bola loh. Freeze. Biar kena masuk foto. Oh iya, langsung di ini ya, langsung di Golden Hour. Nah ini Kalea di atas ya, langsung keluar. Menurut tim oke nggak? Kalea tergantung, tiga ini temannya Kalea atau jangan-jangan dia ngambil hero lain dan teman Kaleanya di bed fase kedua. Baxia sih bagus ya. Tapi dengan draft kayak gini, malah kayak ngebuka potensi buat Granger juga gak sih? Kayak Onyx-nya mau main ngegas dari awal. Sorry, Harit udah muncul, tapi projectile-nya berarti sisa di mid laner-nya doang. Kimi Skypierce, XP-nya yang main ke damage. Ini Fredrin lawan Baxia, oke lah. Tank jungle lawan tank jungle. Sisi dipegang sama Fredrin, cuma kalau sampai hyper carry cloud doang, gua agak ngeri sih. Oke, butuh tetap damage ya. Tetap. Baik itu di EXP, ya balik lagi. Apakah butuh lapu-lapu? Cut pick kah? Karena jujur ya, untuk Onyx lapu-lapu juga ini good pick. Banyak banget good picknya, soalnya emang butuh physical. Nanti mid laner-nya bakal tetap menuju ke, ya balik lagi Magic kan, anyway. Oke. Apa yang harus ditutup nih Coach Arpang dari Onyx? Mungkin bisa tutup Arlot-nya karena tadi lumayan worth juga kan. Raiden Arlot di Onyx. Mungkin bakal respect juga ya. Ya pasti ya. Karena dinamis banget kombonya. Benar-benar kayak mudah banget untuk dijalankan. Dan gak terlalu banyak syarat sih, itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Raiden Arlot tinggal pakai aja semua skillnya, nanti juga kena efek sisi sendiri. Dan Arlot bakal eksekusi dengan Vengeance. Dia mau ban Selena nggak? Selena, oh Selena Selena. Baxia kan? Selena Baxia, Selena Marcel. Selena Baxia plus XP-nya yang pokoknya damage. Selena Marcel juga kacau, Be. Soalnya yang kacau Nile. Benar banget tuh. Cekrek, lele, ya kan, tubruk. Iya. Auto tumbang, apalagi kalau misalkan first item dari Kairinya Kersel. Itu nyayur sih jatuhnya. Iya. Cetian juga ya jelas ya ditutup untuk menghindari nanti dari power nya dan wow kita kayak- kedatangan nih langsung. Halo. Kayak ini BTR Vitality Ladies Emang. sama ya? Jadi mau ngajak siapa nih? Mau ngajak Onyx atau Geek ke Paris? Queen of MLBB. Iya. Udah jelas banget ya title yang mereka sandang. Mereka udah Bahkan- pasti ke Paris. Iya. Udah pasti, Coba, karena defending Fumi, champion. Onyx atau Geek Fumi? Ya, Kelra. Kelra. Kelra Kelra katanya. Gak mungkin kita ajak ngobrol. Gak mungkin, Nggak gak bisa. Gak bisa Nggak bisa. ternyata. It's okay. Wah, good community ya. Rame Woi, banget. masih semangat ya, tentu karena masih ada harapan juga. Karena emang masih ada kesempatan untuk minimal ambil 1 poin dulu. Apakah dicuri lapu-lapunya? Lapu-lapu, kanan kiri bagus banget. Kanan sih, Marcel menurut gua bisa lapu-lapu. Di kiri kanan nih ada 2 hero yang bagus untuk XP. Ada Lapu, ada Terisla. Karena works juga buat tank jungle-nya dulunya. Ya, sama-sama megangin ya. Nanti zone juga pasti bakal ngebuang resource. Kalau Minimal mid dulu buat apa? entry. Kalau mid dulu. Oh, ini. Cut pick yang bagus banget dari Kimi. Karena kita udah sempat mention tadi kan soal Kimi, Skypierce bareng sama Golden Hour ditembakin gitu kan Golden Hour-nya. Lawan Baxia, Be. Ya, gak ada masalah sih. Kalau Menit kita ngomongin berapa? masalahnya nanti paling kalau misalkan emang Baxia snowball, Hah? Radiant Blade Armor baru itu masalah buat Kimi. Baru itu masalah. Pasifnya juga udah berlawanan nih, sama kayak
Simpelnya gini, Harit Purify susah diangkat Kalea. Yes. Tembakan Kimi, nembak ke Harit di zaman Force juga agak susah gak sih? Kan goyang-goyang terus. Pasti. Belum lagi kan kalau misalkan Kiminya yang terjebak kan di dalam Golden Hour. Makanya. Tiba-tiba langsung ada Chrono dari tengah-tengah, hilang pasti gininya. Berarti main waktu nggak sih lamain efek Kimi-nya? Ya, main waktu tapi main labu juga emang ini yang sempat kita mention. Karena kiri kanan picknya bagus banget buat labu EXP. Lapu-lapu 100% deh, ingat. 100%, ini dia. Pick ke 9 berarti ya buat Lutfi. 7 gak sih? Karena 8 kali pick 100%. 4 kali pick itu Pakito. Oke. Last pick ya? Apakah Teris. Benedetta possible sini? Karena mereka harus mengikuti temponya, Wah. ngelawan YV, ngelawan Harit, Bennett, ngelawan menarik. Marcel. Bennett menarik sih jujur ya. The clouds are ever shifting. Sora. His heart Oke, remains masih ada Sora ya. steadfast. Oke. Jatuhnya Sora. Iya. Match point ya buat Onyx secara draft yang sudah dibawakan boleh dari Profesor KB. Ya Kira-kira kemana? masih kelihatan kuat ya di Onyx ya draftnya. Sampai ke last pick ya. Dan sekarang dari Lim. Sumpah ini Baxia udah jadi jawaban Cloud, udah jadi jawabannya Kimi, ada Marcel juga. Geek Farm sih. Gimana? Oke, kalau Coach Erbang. Gue suka pick Soranya jadi Onyx. Nice. Oke. Nice. Itu dia ya untuk predictions dari para panelis kita. Sekali lagi match point. Dan kita akan serahkan langsung saja kepada para casters kita. Siapa yang akan mereka antarkan ke MSC at Esports World Cup atau ke Paris. So langsung saja Ranger Mas dan juga Aul. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita tentunya. Memang match point ada di tangan dari tim Onyx. Yep. Tapi apapun bisa terjadi di Mobile Legends Bang Bang yang bundar ini. Jadi mari kita menyaksikan. Tanpa berlama-lama, let's go to the lane of dark. Let's go. Match point untuk Onyx ya. Kalau tadi udah ditonton sama timnas bumi kita nih. Oh iya. Versi ladies kan. Siapa ini yang bakal nyusul mereka ke Paris duluan. Karena Oke. salah satu dari tim ini akan mengunci tiket tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sekarang untuk Onyx sedang unggul 2 poin. Oke, tapi kali ini Kenzinski dilepasin nih Cloud-nya. Dan jangan lupakan, Cloud-nya Kenzie dari kemarin itu benar-benar bisa dominasi banget. Dan bahkan di saat mereka menurunkan tim Liquid ke lower, ini Kenzie benar-benar bersinar di 2 game. Ya, tapi di 2 game yang pertama, kuncinya ke Marcel. Wah, lagi ya flicker, tapi gak berhenti sampai situ. Stun di tengah. Oke, gertak-gertak sambal dikeluarkan, tapi nampaknya Sans terkena damage cukup sakit. Kiboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Sans. Dan poking damage yang diberikan menuju ke arah Sans kali ini dibalaskan dan dibayarkan. Memang nggak kontak. Iya, tapi Kenziski juga tadi udah mulai kehadiran tamu ya dari Kiboy yang rotate. Sementara untuk set talent emblemnya, kita melihat yang masih dengan emblem match ya. Kimi dan Rapture yang terselip untuk Sans sekarang juga. Plus emblem fighter masih pastinya untuk Cloud. Bersama dengan Trill, Battle of Blood juga. Ada Vitality untuk Galoiski dan juga For Yourself Together dengan emblem tanknya. Tapi Kairi sudah mulai rotasi. Kairi mau makan 1 point kill dan flicker ini keluarkan. Sedikit bergoyang kali ini nampaknya. Iya, Shaky sedikit, tapi tidak ada 1 point kill. Itu yang paling penting. ya ada tabrakan yang terjadi ya Tiba-tiba ya. barusan. Tapi ya nggak mau terlalu over juga. Sementara ini dari Geekfam terlihat di game yang ketiga ini sedikit ada lebih nafas lah. Yes. Dan bahkan Marcel dia tahu dia siap untuk bisa melakukan cover menuju ke arah team fight. Kairi seorang diri di arah Turtle. Dan Kairi juga bisa dimakan. Walaupun belum adanya Glowing One, tapi lihat bakal coba dipasang ada Prefect dan Marcel mencoba untuk bertahan dengan Shifting Sky. Dia bisa terobosan dan Nazara berhasil mendapatkan 1 turtle. Tapi 2 point kill yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx setidaknya membayarkan 1 turtle yang tercuri. Yap, itu dia ya. Harusnya masih jadi keuntungan buat Onyx ya karena keuntungan mereka jadi lebih besar juga. 2 player yang hilang dari Geekfam. Alright. Walaupun sebenarnya game masih belum terlalu jauh, tapi kalau bisa Wah, Sans. Oh, Sans! Flicker! Flicker gila, Sans! Di depan mata ada Nazar sekalipun Sans gak kendor untuk bisa mendapatkan point kill dari Apoy. No, calculate yang sangat luar biasa dari Sans. Mungkin itu tidak bisa diekspektasikan oleh Apoy karena di depannya udah ada yang jagain loh. Iya itu benar-benar well calculated by Sans. Flicker dan langsung mengeluarkan 1 buah point blast. Hilang langsung
Dan membuat kembali lagi menjadi keuntungan untuk Onyx. Dan kalau bicara Kenziski dengan hero powernya seperti apa yang Ranger bilang, Yes. ini udah kelihatan banget ya. Kayaknya landing atas ada nih yang ada dimenangin sama Geekfam. Bener. Dan lihat Kenziski bahkan memenangkan satu level di atas Keldra tadi ya. Sempat sebelum dia udah di level yang sama. Tapi dari mode EXP lihat Keldra di depan sana. Jangan lupakan Keldra masih memiliki Purify. Baleski harus mundur ke arah belakang. Baleski tergempit. Pergerakannya Baleski. Kali ini bakal coba dipaksa mendapatkan satu poin kill. Tsunami Slay. Baleski kali ini gagal untuk mendapatkan poin kill. Tapi out of nowhere Kenziski mencoba untuk menggocek. Di mana Keyboy berada. Keyboy nowhere to run. Ya walaupun sebenarnya Golden Hour yang on point ya untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ya itu dia gak ada jalan untuk pulang yang bisa dilalui. Sampai akhirnya membuat dari Kenziski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Wah, Kenziski dengan cloud-nya Ul. Apakah dia akan memberikan nafas panjang untuk Geekfam kali ini? Harapan ya. Karena 2 kali di steal di pick atas. Ya. Tapi ya Geekfam kayaknya tahu nih mau pick cloud, makanya trade-nya ke Marcel, silahkan pakai aja. Kita ambil cloud-nya juga. Dengan momen tadi sebenarnya ini jadi celah lagi sih untuk Geekfam bisa mereka manfaatkan. Terutama mereka juga membawakan ke arah tank jungle kan yang cukup mandiri. Sementara Kairi, akankah ada steal moment yang bisa dilakukan karena udah mulai ditarik ulur? Air sungai telah bergoyang. Kairi mencoba menarget di mana Nazara berada. Tapi lihat dari Baloyski mencari backline ke ada. Satu buah retribution dapatkan Nazara. Sangat bagus. Tapi nampaknya di sana Luti gak bisa menahan damage dengan adanya Prefectus dan langsung Tsunami Slam. Real world manipulation. Marcel tidak bisa melakukan ikut join team fight. Bahkan Baloyski di sini harus tergeletak hilang. Langsung invasi menuju ke arah Purple Buff. Para pasukan dari tim Unik mereka memang kehilangan 2 kali turtle tapi goldnya nggak swing. Iya, dan itu yang selalu bisa dicari sama Onyx. Karena dapetin banyak keuntungan yang sangat-sangat lebih worth ya. Karena dengan adanya Purple Buff yang berhasil dicuri juga. Dan sekarang Nazaranya udah nggak tenang. Keyboy yang akan leluasa. Wah, Hampir, almost. Bahkan lihat hijaunya aja belum menyentuh lantai. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Geekfam mereka harusnya tidak memaksakan mendapatkan poin kill atas Kairi sih. Sejujurnya walaupun mereka menang 2 turtle tapi 1400 gol tetap ada gap di arah Kairi di sini. iya. Dan juga ini Keyboy-nya akan semakin leluasa ya setelah movement speed yang dia punya juga. Tambah dengan Thunder Belt tadi menjadi item priority. Dan ya itu akan menjadi jaminan ataupun modal dari Keyboy untuk kembali bermain secara agresif. Walaupun sekarang Nazara akan melakukan aksi jepitan menuju ke arah Keldra. Osil dari Keyboy coba untuk melakukan defensif. Tapi di depan sana ada Kairi. Suns mencoba untuk melakukan covering up. Dia ada top lane. Mereka melakukan cover terhadap Keldra dengan luar biasa. Dan bahkan kita lihat di sini. Para pasukan dari tim Geekfam harus coba megang lagi. Dan MPL Elektris ini berada. Anonim dan juga Omawa. Wah, keren. Halo. Wah, nah Omawa. Halo, Anonim. halo, halo. Apa kabar? Halo. Hai, baik banget, baik banget. Gimana keadaan di festival? Pecah dong. Rame dong. Pecah. Coba langsung pecah. getarkan dong Rame, velodrome-nya badai. Omawa Anonim. Tolong ya diramaikan ya. Festival King Phoenix mana suaranya? Wah. Pecah banget. Gila, geternya sampai sini. Thank you Omawa Anonim, Nyampe Heaven ya, dan juga terima Enjoy. kasih. semangat ya. Yang lagi ada di festival. Rame soalnya Ul. Iya. Tadi katanya mau masuk aja sulit. Iya, tapi Anonim yang tahu-tahu aja ya. Oke, langsung ya balik lagi ya. Kita balik lagi di mana Kairi mencoba untuk melakukan steal. Tapi adu retribution antara Nazara dan juga Keyboy. Di belakang sana ada Marcel yang langsung line up terhadap seorang Suns. Dan bahkan Keyboy yang berhasil mendapatkan turtle. Meanwhile Keldra bersama dengan Marcel. Harus kehilangan Marcel dan Nazara tidak bisa berbuat banyak. Pressword-nya dan clashing duet from Kenziski. Mencoba mendapatkan 1 poin kill. Tapi nampaknya hanya Kairi yang ter-take down. Masih bisa selamat Keyboy. Dan Kenziski berhasil mendapatkan shutdown. No way. Pertukaran dari Kenziski setidaknya membuat para pasukan dari tim Geekfam membuat mereka masih stabil, tidak kehilangan Apoy. banyak. Tapi sayangnya Keyboy tidak melepaskan dirinya dari Apoy. Wah, panjang banget dari segi team fight-nya. Kenziski mencoba untuk maju lagi, tapi ternyata damage dari Keldra-nya sudah tidak terbendung. Plus lagi juga Kenziski dalam keadaan low HP. Aboy yang mencoba untuk bertahan, tapi apalah daya. Sky Piercer di Suns kali ini. Wah, menarik. Menarik sebagai eksekutor Iya. tambahan. Dan bahkan lihat KB pasti tersenyum melihat anaknya pakai Sky Piercer dengan If.
Soalnya, tapi ini bukan kali pertama ya kita ngeliat Gift dipakein Skybears ya. Iya, dia langsung biarin Sans bersinar kata KB. Pasti dia begitu. Shell kan pakai, tapi ya karena memang tank jungle juga jadi ya memastikan lagi untuk bagaimana efek eksekusinya bisa dimatangkan kembali dengan Onyx dan ada inisiasi kah? Tidak, Geekfam lebih fokus untuk mencari saja turret yang mereka inginkan. Oke, tapi Lutfi udah mulai sadar sih seharusnya. Dia tidak sekuat itu. Dan dengan Brave Fighters dia kali ini belum ada. Lutfi terperangkap, kita lihat dia bisa diberikan oleh seorang Marcel. Terlalu sakit. Aboy berhasil mendapatkan satu point kill. Marcel sekarang tahu mau ditutup dengan adanya Keyboy. Tapi Golden Hour save the day. Kairi bisa pulang dengan selamat. Dan bahkan di depan sana Pauliski masih mau lebih. Sasa membuka di load manipulation supaya tidak bisa terkena tsunami slam. Dan mencoba untuk melepaskan bottom lane adalah salah satu tindakan Onyx karena Kelra tertangkap. Langsung Revive dan dihindari presswordnya di ujung tanduk tapi tidak bisa menghindari, dia bisa diberikan key point. Terus lagi the blast dikeluarkan Zetski. Menggetarkan Velociraptor. Menghilangkan dua pemain inti Onyx, Keyboy dan juga Kelra. Ya dengan adanya Kimi, fight jangka panjang, jadi benar-benar bisa dijawab banget. Mereka ladenin semua aja. Nazaranya yang akan ada di depan, tapi Lutfi. Oh, Lutfi! Astaga, Lutfi! Damage-nya terlalu sakit. Dan Galko berhasil mendapatkan 6 poin. Sedangkan Kairi di depan sana membuat satu point kill yang harusnya kali ini membuat para pasukan Geekfam bisa mendapatkan satu turret, lord, atau bahkan mereka mau invasi ke arah jungle. Ya, dan ini kesempatan untuk Geekfam bisa mencuri poin di game yang ketiga dengan gold yang sekarang udah nge-swing ke arah mereka. Fight jangka panjang yang bisa mereka jawab. Onyx yang memang juga masuk satu persatu tadi terbawakah? Oke, Keyboy mencoba untuk menghindari, dia bisa diberikan, tapi Kazetski berhasil mencuri dengan adanya Battle Mirror Image. Masuk ke dalam, dan ini dia bukan tanpa alasan melakukan steal terhadap Cloud Kenziski di pick atas. Ya ini power banget pastinya ya bagaimana kalkulasi yang dimiliki oleh Kenziski. Wow, dan membuka kesempatan untuk Lord sekarang bisa didapatkan oleh Geekfam tanpa adanya gangguan sama sekali dari Onyx. Oh, clear area dilakukan sudah. Yep. Laning mereka sudah mainkan. 1.700 gold bahkan swing ke arah Geekfam yang sangat-sangat mempengaruhi tim fight dari tadi adalah Aboy nggak bisa ditahan damage-nya. Iya, plus juga kalau bicara tentang stun, posisi dia dengan ultimate yang steady, ini banyak banget yang bisa tabrak. Ada Kenziski, ada Marcel. Dan walaupun sebenarnya untuk Baloiski berkali-kali upaya untuk ke arah Kelra ya, melakukan tsunami slam. Walaupun selalu bisa dijawab dengan Purify, tapi gak masalah. Di fight berikutnya atau di lanjutan team fight-nya, ini Geekfam bakal leluasa karena caranya udah gak ada Purify. Walaupun harus tukar sama Tsunami Slam. Betul. Dan tapi tuh Kelra mahal. Iya makanya. Cukup worth it untuk Baloy. Dan lihat Aboy, untouchable. Walaupun dia menggunakan Purify. Tapi ini menandakan para pasukan dari tim Geekfam mereka sadar ada dua carry, shadow carry yang selalu dibilang sama Aul. Ini dengan striker bayangan yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx, mereka harusnya sadar Sans gak bisa berbuat banyak karena shadow strikernya bukan di mid lagi. Shadow striker bisa di arah Lutfi. Ya, Lutfi yang bisa tabrak ya. Ya sedangkan Geek punya 3. Mereka punya 3 damage dealer, Kenzie, Aboy, dan Marcel. Nah itu Marcel yang kadang tidak terduga-duga damage-nya ternyata masuk dan besar. Besar sekali. Dengan Thunder modenya. Tapi dengan adanya wave yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka mencoba untuk mendapatkan satu best turret di tengah. Tapi wave minion ini masih bisa diatur, dikontrol karena adanya Eve. Oke, masih terjaga ya untuk 3 base turret. Cuman ini keadaan yang sangat timpang setelah kita lihat dominasi di game sebelumnya yang dimana 2 game, betul. 10.000 perbedaan gold dan sekarang Geekfam yang lepas atas early game ya. Mereka dapat momen. Oke, dapetin momen. Tapi ternyata flicker yang dikeluarkan dari para pasukan dari tim Onyx kali ini tidak ada. Malah sebaliknya Baloy hilang. Golden Hour di belakang menjepit ke arah Kenziski supaya tidak bisa deliver damage. Mereka membiarkan para pasukan Kenziski. Blasting duel from Kenziski masih mendapatkan satu momen ke atas Kelra. Mereka melenyapkan main carry dari Onyx. Tersisa Sans kali ini. Bahkan Lutfi pun sudah tergeletak lemas tak berdaya. Wah, area of effect kombinasi yang serem banget sih. Tidal Strike, Turnbind, dan Blazing Duet kali ini Geekfam. Mereka mau naik ke arah mereka high ground. Mereka mau ke arah high ground. Dan lihat perlahan mencoba untuk di-clear oleh Sans. Para pasukan dari tim Geekfam mereka memiliki satu kesempatan keunggulan untuk mendapatkan game kali ini. Tapi satu hal, Ul. Ya. Jangan termakan euforia kemenangan yang sudah mereka miliki. Penting banget itu dia ketenangan yang diperlukan pastinya untuk Geekfam. Karena sekarang mereka udah dapetin
hal yang mereka inginkan. Dari segi objektifnya juga sekarang udah mereka pegang. Terus lagi dari gold gap-nya mereka kuasai. Betul. Satu base turret dihancurkan. Tapi ya memang belum seinstan itu ya untuk bisa dikonvert menjadi poin. Karena Onyx juga tadi masih bisa bertahan dan Geekfam lebih mencari yang lebih pasti-pasti aja. Ya, dan bahkan kita lihat di sini, T-Boy udah coba satu cara. Dia udah coba tutup Kenzinski-nya, tapi ternyata masih kalah teamfight. Mungkin ada satu cara lagi untuk T-Boy. Tutup frontlaner-nya, biarin Kenzinski-nya yang masih main. Karena Cloud tanpa adanya frontlaner berat loh. Iya. Tapi sebenarnya tadi udah berhasil ya. Lama juga tuh kan kena golden hour tadi ya untuk Kenzinski-nya. Tapi ya ini dia upaya dari Geekfam. Dengan Lord yang sudah mereka dapatkan. Saat lagi akan muncul. Yes, betul sekali. Yap, ini dia. Akan segera muncul di arah tengah. Ke Base tengah, turretnya udah nggak ada. ke tengah, tidak ada base turret. Kenzinski udah ngamanin wave di arah top lane-nya. Winter. Bottomnya juga udah dimainin. Dan ini bahkan lebih panas banget. Dengan 2 game yang berbeda. Jadi langsung aja mana tepuk tangannya Velodrome. Oke, let's go to the high ground. Onyx mencoba untuk melakukan distraction. Buying time sedikit untuk melakukan clear minion. Tapi wave tidak bisa dibendung. Karena Nazara menangkap 2 pemain dari tim Onyx. Bahkan Kairi nggak bisa menahan damage dari Golden Hour. Di sana berhasil mendapatkan 4. Damage masih belum cukup. Damage dari turret Kairi itu takedown. Kenzinski harus mundur ke arah belakang. Tapi sayangnya Lutfi di depan sana. Refleksnya tidak cukup. Bahkan Keyboy tergeletak. Kehilangan 2 pemain Geekfam. Kali ini gagal untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah bottom lane. Yap, tapi setidaknya ada point kill juga yang bisa dibayar ya. Dan memang base bottom turretnya juga udah low banget. Tapi Onyx mereka masih bisa nahan. Iya. Mereka berhasil untuk bisa buying time dengan golden hour tadi. Dan bahkan mahal. kita lihat sempat tadi di mana Kenzinski. Wah. Jangan sampai tumbang Kenzinski. Karena shutdown sekali aja ini berbahaya banget. Walaupun gak ada objek yang bisa diamankan. Tapi gue yakin Onyx pasti akan snowball dengan base turret. Atau turret-turret yang masih ada di depan. Iya, tapi itu dia kalkulasi dari Kenzinski ya. Dia maju untuk ngancurin base bottom turret yang emang HP-nya juga udah sedikit banget. Dan berhasil. Dan itu adalah lane yang berseberangan dengan next Lord yang akan segera muncul. Iya. Winter Crown udah selesai buat Kenzie, akan semakin pede lagi dia nanti maju Blazing Duet. Dan kalau ngelihat dari Aboy, dia punya Divine Glaive, dia punya Concentrate Energy dan itu dia teamfight panjang yang bisa dijawab juga. Plus Bloodwing. Bloodwing No sulit. Sky Pierce buat Yang Kimi. biarin aja nggak pakai Sky Piercer karena damage-nya udah cukup. Kita udah bilang tadi 3 damage udah cukup. Dan bahkan bisa kita menyaksikan kalau para pasukan dari tim Geekfam tadi Lutfi-nya udah di dive in ke arah Kenzie. Sayang aja pasifnya dari Lutfi ini masuk lagi Lutfi-nya ke dalam. Iya, tapi Baloinski belum ada Flash of the Oasis aja ini kencang juga ya. Iya. Oke. Tapi Winter Crown juga untuk Helra sekarang akan menuju ke arah ganti sepatu mungkin nanti Oracle biasanya yang digunakan atau bahkan Windtalker. Terserah. Tapi ya sekarang masih sabar dulu untuk Geekfam. Aduh, info. Marcel. Ada Marcel. Ada Kairi di depan sana. Akankah coba ditangkap oleh Baloinski? Masuk terlalu dalam reload manipulation dan bakal Lutfi. Standby flicker dikeluarkan karena mentargetkan ke arah belakang. Satu hit terakhir. Keyboy menutup. Baloinski hilang. Tapi Golden Hour di sana membuat Metal Mirror Image tidak bisa dimainkan Kenzinski. Terkena shutdown. No way. Damage kehilangan banget Marcel. Damage yang cukup besar. Akhirnya ter-takedown. Sasuke bisa nyala. No way, Aboy tanpa adanya frontliner ini akan sangat berat untuk tim Geekfam. Wah, itu adalah sebuah golden hour yang benar-benar di golden hour-nya. Tapi ya memang menahan dan akhirnya Battle Mirror Rematch-nya cooldown-nya habis. Iya, jadi bukan untuk menghentikan damage dari Kenzinski, tapi gimana Kenzie-nya nggak bisa pulang. Betul. Oke, bermula memang dari Marcel yang tertangkap. Dibalikin dengan adanya damage yang cukup optimal juga dari Kelra. 2 tukar 3. Dan ngebuat dari Geekfam ini tidak akan bisa langsung buru-buru nih mengeksekusi ke arah Lord-nya. Karena sebentar lagi juga ini bakal menjadi Lord yang evolve. Lord Dance bakal kita lihat macro play seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh keduanya. Karena sebenarnya Geekfam walaupun tadi dari segi teamfight-nya kalah, tapi tetap mereka masih punya keuntungan dengan laju wave minion di arah bottom lane yang akan mendorong terus. Laju wave minion ya, jangan lupakan loh. Best turret dari Geekfam sekalipun semuanya masih utuh. Total, utuh 9-9-nya. Onyx bahkan cuma dapetin objektif 1 ul. Oke. Dengan adanya Baxia, catatan. Alright, tapi Kelra concentrate ya, nyari sustain juga pastinya. Dan kali ini Lord sudah mulai dipegang oleh Geekfam karena Lutfi-nya udah mulai kelihatan harus menahan wave minion. Tapi dipaksa? Wah. Really? Kairi mencoba untuk melakukan steal, tapi kali ini lihat Kairi-nya dihentikan pergerakannya dan Kairi berhasil
berhasil mendapatkan Lord Steal dari Kairi, no way. Padahal Kairi udah terkena golden hour dari Skiboy itu sendiri. Tapi dengan kehilangan Kairi dan wave menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Mampukah Geek Farm kali ini tetap bisa menembus atau clear Lordnya minimal? Ya, ini harusnya bakal keluar sih sekarang. Tapi Geek Fam bakal coba untuk nahan atau bahkan mereka cuekin kah? Lord bawahnya harusnya enggak. Mereka bakal tahan dulu. Magic Sentry telah diaktifkan. Mendeteksi keberadaan pemain dari Geek Fam. Tapi lihat di atasnya ini juga udah mulai diganggu lagi nih dengan adanya dorongan wave dari Marcel. Iya, Marcel. Dan Marcel sepertinya udah mulai harus main ke arah belakang sih. Sas sudah mulai terlalu bebas dan harus diperhatikan. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm, mereka nggak boleh kehilangan Kenzitski lagi. Kenzitski benar-benar poin utama. Clear minion dengan adanya Aboy dan Lord segera hilang. Tapi sayangnya masih ada satu wave full. Ya, tapi ini masih netral berarti ya. Lord didapetin walaupun dengan adanya Kairi yang ditukar nyawanya akhirnya Geek bisa berhasil untuk bisa melakukan adanya defensif terhadap Lord Evolve. Harusnya tapi ya, tapi ini dia dengan Baloiski yang masih mencari targeting siapa yang akan ditangkap. Oke. Lutfi Lutfi dari akan tadi. frontliner? Kalau menurut gua Lutfi mau main frontliner boleh. Tapi kalau Lutfi bisa main ke arah Aboy itu mungkin lebih mahal. Iya, iya. Karena kan Brave Fighters kali ini ya Aboy kalaupun dia bisa ngindarin, dia nggak bisa bantu follow up yang lain. Sedangkan damage dealer yang cukup besar, selain Kenzie ya ada di Aboy. Yep, dengan continuous teamfight ya, yang diharapkan juga sama Geek Fam nantinya. Nih Geek Fam tadi udah nge-swing jauh banget kan. Lumayan tuh di angka hampir 3.000, tapi masih belum menemukan gimana caranya mendapatkan finishing touch tersebut. Ya sulit, dengan adanya high ground sulit, dan Marcel sekarang winter. Ini menjadi pembeda juga. Karena memang dari tadi kita terlalu terpaku ke Aboy Kenzie, dan Sans terlalu bebas. Marcel kali ini bisa tukar dirinya atau buying time dengan adanya winter yang dia miliki. Target langsung ke belakang Iya ya. langsung ke arah Sans. Karena Sans cukup menentukan kemenangan tim fight dari tim Onyx. Lihat asisnya 10 ul. Iya. Poking damage Sky Piercer-nya. Void Blast, Void Kristalnya, semuanya itu menghentikan laju Onyx. Oke. Dengan mungkin targeting nanti menuju ke arah Sans. Tapi masalahnya kan ini lagi main di area defensifnya Onyx kan. Kalau masuk terlalu dalam juga kan ini menjadi hal yang dipertimbangkan nih sama Geek Fam. Karena Betul. cukup berbahaya. Ini ibaratnya nyawa yang lagi tersisa sisa satu nih untuk di match ini. Yes. Jadi ya mereka harus manfaatkan sebaik-baiknya. Menunggu lagi next objektif untuk Lord Evolve di dalam 25 detik ke depan. Ya. Dan sekarang bener-bener tenang banget. 10 of down, tidak ada gerakan. Kuncinya untuk Geek Farm sabar dulu. Oke. Dia sabar dulu, dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan flicker. Terkadang tuh suka banyak yang, ya gue masih ada flicker. Dan tapi flickernya dibuang untuk defensif. Itu jadi lumayan mubazir ul. Dibandingkan nggak ada make a move. Kalau harus ada spell-spell yang dibutuhkan tuh keluar dengan tidak perlu. Oke, wasting ya. Ya, ngebuang banget jadinya. Yes. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik nih ke area dari Geek Fam. Tapi jangan lupa, Kiboy punya golden hour. Itu yang akan bikin miskalkulasi nantinya. Lihat. Kiboy berani, dia buka mata. Dia cari di mana para pasukan dari tim Geek Farm supaya visionnya jelas. Tapi ada satu yang gak ditemukan sama Kiboy. Gak ada Baloiski. Kiboy gak nemuin kuncinya. Karena kuncinya dari Geek Farm ini ada Baloiski. Iya, konsil udah dibuka juga. Tapi ya sebenarnya kalau ngeliat dari Baloiski, gun ya untuk makan Kiboy. Karena itu bakal bahaya, bisa dibalikin keadaannya. Pertama dibalikin atau enggak minimal sia-sia kalau flickernya. Kalau cuma Tsunami Slam nggak masalah. Oke. Karena balik lagi ya dengan adanya Tsunami Slam ini ngebuat dari Onyx juga memperhitungkan kembali nih. Takut-takut bisa ditangkap. Dan masih ditarik ulur Lordnya. Lord Dance yang cukup panjang sekarang. Tadi kalau kita lihat Kairi di Lord sebelumnya berhasil untuk melakukan steal. Yes. Dan sekarang ini harusnya akan membuat dari Geek lebih aware lagi. Ini tegang juga untuk para tim dari Geek Farm yang berada di bench. Yep. Karena ini menentukan mereka sekali sebelum mereka turun ke bawah sih. Ditambah lagi jangan lupakan ini adalah tiket ke IWC MSC Paris. Pari, tiket pertama ya, atau jadi grand finalist pertama juga. Alright, udah mulai kelihatan Lutfinya di arah bottom lane dan bakal di-commit Lordnya. Konsil, Marcel ketangkep. Marcel nggak boleh ketangkep kali ini. Dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak sana bakal coba ditangkap. Golden Hour sudah disiapkan. Langsung ada tetesan dari Rule Manipulation Marcel with the Cloud. Dan di depan sana Kairi berhasil mendapatkan lock. Marcel masih ada immortality ya, press wall di depan sana all in. Tapi saat sedikit mencoba untuk membuat Kairi bisa menuju ke arah belakang. Tsunami Slam, blasting duet from Kenzitski. Tidak membuat Kara gentar, maka dipukul balik ke arah belakang. Kehilangan Nazara dan juga
Baloy, no way. Kickbomb mereka kehilangan Baloy, kehilangan 2 member dengan 60 detik. What happened, Kickbomb? Dia tadi di area perebutan tapi Kenziski sabar dulu, bakal coba untuk dikejar. Kelra dan juga Lutfi. Kenziski dikejar habis-habisan, masih ada betul rematch, tapi di depan sana Lutfi mencoba untuk memecahkan Immortality. Dan lihat, Kenziski bakal coba di cover, dibalaskan, base-nya terbuka dengan saat bebas, masih ada Immortality. Lutfi fitri Kelra, Immortalnya pecah, nampaknya Kelra tercatat. Tidak bisa selamatkan dan Geekfam masih ada asa. Lihat di sana, Kenziski bebas. Mereka akan coba fokus menuju ke arah base-nya. 60 detik yang sangat lama untuk kedua member dari Geekbam dan juga Onyx. Iya tadi itu wave tapi lihat Kenzie. Kenzie akan menghantui adanya defensive manuver yang lagi dilakukan sama Keyboy. Yes, benar banget. Tapi sayang sekali manuver yang dilakukan Kenzie kali ini tidak bisa lagi karena Sun sudah hidup. Sedangkan kegridian Kelra yang juga ternyata seorang manusia walaupun dia gold standar. Kelra ingat di dalam bahasa Indonesia, nafsu membunuhmu. Oh begitu udah. Dalam bahasa Filipina? Maaf, besok belajar lagi sama KB deh. Tapi tadi momen di Lordnya juga sih. Pertama Golden Hour. Kairi gak ada damage tadi buat nyicil ke arah Lordnya. Jadi gak pas gitu loh untuk kalkulasi retributionnya. Tapi pas Golden Hour-nya beres, kena Airborne Lord. Yes, dan ini dia yang bikin semuanya bertarung habis-habisan untuk di game yang ketiga ini. Tapi Kenziski benar-benar nyelamatin dirinya dan itu kesempatan yang sangat tinggi membuat dirinya selamat walaupun immortality-nya pecah berkat turret. Ya. Berkat turret Oke dan goldnya sekarang udah mulai seimbang ya. Tapi ya menit 24 juga ya. Benar, tapi yang berbeda jauh adalah tetap Geekfam masih punya keunggulan dengan turret-turret yang berdiri dengan cukup banyak. Yes, betul sekali Ul. Dan Ini jangan sampai Onyx kelepasan nih dengan adanya base yang tadi kedorong sama wave minion. betul sekali. Ini benar-benar Onyx akan mikir keras banget untuk dapetin Kenzie sih. Iya. Ini mereka mikir keras, pusing pasti palanya. Ya sebenarnya bisa kan nangkep dari Keyboy-nya tadi. Tapi Sulit. Iya, Itu dia. butuh perfect timing. Oke, Keyboy. Bakal coba dimakan Tsunami Slam di depan sana. Dan ada informasi yang didapatkan adalah Keyboy tetap tidak membuka Golden Hour-nya. Purify aja. Purify aja, that's it. Karena mungkin dia ngerasa Purify akan lebih oke yang hilang dibandingkan Golden Hour-nya. Oke. Dan masih ya, belum ada inisiasi berlebih lagi menuju ke arah Lord-nya. Aduh, Tarik hati-hati. lagi. Hati-hati untuk para pasukan dari tim Geekfam. Rumputnya gelap. Wah ini visionnya terbatas ya, tapi masalahnya untuk Kairi ya juga cukup pede pastinya untuk mencari informasi HP dari Lord-nya. Bahkan dicicil-cicil balik juga kan. Lord Dance, tinggal Geekfam kayaknya nunggu nih wave bawahnya mungkin ada yang show karena harus ada yang pegang dari Onyx. The Kingslayer mulai menunjukkan taringnya di game yang ketiga. Mulai panas mereka. Mereka membuat Onyx yang sudah memenangkan 2 game secara berturut-turut dengan flawless. Kali ini dipaksa untuk Lord Dance. Dan bahkan kita lihat di depan sana ada Konsel Gaming menargetkan menuju ke arah Lutfi. Masih ada Immortality dengan ada Tsunami Slam. Lutfi mencoba untuk bertahan, tapi nampaknya Lutfi masih mencoba untuk bertahan dan Lutfi still survive in the bottom lane. No way, King yang gagal. Tampaknya ditutup dengan adanya Golden Hour. Kenziski di depan sana, bakal coba ditarget sama Sans. Tapi ternyata Marcel menargetkan ke arah seorang Sans. 2 timnya berbeda, gak ada jalan untuk pulang. Reward Manipulation tertangkap dengan adanya Kairi dan masih bisa selamat, di cover dengan sangat baik. Geekfam dan juga Onyx, mana tepuk tangannya? Wow! Wah, intensitas tinggi. Ganking ke arah Lutfi yang gak berhasil. Bahkan Immortalnya juga gak pecah. Dibalikin upaya lagi dari Onyx tadi dengan membuka Golden Hour dan gak ada yang tumbang. Sampai kita ngelihat lagi Lord Dance dengan masih Lord yang sama. Yes, Ul. Ini dia team fight yang ditunggu, team fight yang dinantikan. Dan bahkan di depan sana Baloyski memaksa seorang Keyboy. Tsunami Slam telah dikeluarkan, target menuju ke arah Nazara. Tapi damage yang diberikan dari seorang Abe terlalu sakit. Bahkan Marcel di depan sana, ingat jangan lupakan Marcel tidak memiliki flicker kembali. Ini bisa menjadi sebuah problem kalau Marcel ter-takedown. Dan Lutfi kali ini menjadi artis papan atas di arah bottom lane. Pincar ya. Pincar. Ditempelin, dikerumunin warga ya. Alright, tapi masih dengan adanya Lord Dance. Ini benar-benar gak peduli siapapun yang dapat Lord. Siapapun yang menangin tim fight-nya ini harusnya akan bisa selesai sih. Ya, aku setuju banget. Tapi sih lihat di sana ditabrak dengan ada Keyboy. Langsung ada Reward Manipulation untuk masih bisa selamat. Kairi sekarang full out.
Damage-nya dari Aboy Bu. Jubuning nggak bisa dibendung bener-bener. Iya. Nggak bisa dibendung. Dipaksa mundur lagi. Dan Geekfam bener-bener mau maksimalin tumpukan wave minion di arah bottom lane. Itu mau gak mau harus bener-bener ditahan sama Onyx. Baloski di belah kanan Marcel terperangkap dari sana. Keyboy coba untuk menutup 3 pemain termasuk dari tim Onyx. Perhatikan pergerakannya dan bahkan Kelra bersinar dengan adanya sahabat Force. Berhasil menggunakan 2 immortality. Target mereka berubah menuju ke arah Baloski dan juga ke arah Marcel. Retribution Nasara berhasil mendapatkan lock tapi nampaknya Kenzinski gak bisa bertahan dengan Blessing Duet-nya. Immortality pecah bersama dengan Keyboy. Kenzinski-nya hilang dan Mazara. Dua last yang tertinggal harus terteksa. No way! Geekfam mendapatkan Lordnya. Tapi mereka tersisa 1 member yang hidup dengan 60 detik. Oh my god. Ditutup dengan triple kill dari Suns ya. Walaupun ya Sunsnya udah ngelepas Skyfire seharusnya. Iya. Tapi di saat itu dia dapetin chain kill. Iya, chain kill-nya dan lihat. 50 detik, apakah mampu? Aboy di depan sana, bakal coba ditutup dengan adanya Golden Hour. Suns tidak bisa masuk lebih dalam, tidak ada minion di sana. Dan wave yang sangat mahal dari Geekfam benar-benar menghentikan permainan dari Onyx supaya tidak bisa one strike push. Kita bakal masih menyaksikan super wave minion di tengah. Iya, karena wah lihat bakal difokuskan dulu inner turretnya dan membiarkan Lutfi berjibaku dengan banyaknya minion yang dorong. Zoning out, menuju ke arah seorang Aboy dengan taman force dari seorang Kelra. Coba untuk dapetin 1 Bapes turret. One strike push, harusnya nggak mampu. Karena di-clear dengan sangat baik Aboy. Save the team for Geekfam ini. Wah dibalikin kah? Sepertinya masih belum sampai. Baloiski gak mau buang flickernya. Divide dengan 4 pemain dan mengawal karena Lordnya itu juga ternyata masih belum bisa membuat dari Onyx melakukan endgame barusan. 30 menit game berjalan. Geekfam masih bertahan, Onyx masih bertahan, tapi lambat laun ini semuanya sudah mulai dikuasain sama Onyx. Yes, dan ini dia harga tiket EWC yang terlalu mahal. So Velodrome mana tepuk tangannya? Itu dia, getaran Velodrome malam ini membuat tiket IWC MSC terlalu mahal untuk diperbutkan. Ya mahal banget pastinya ya. Menyisakan 1 game aja yang dibutuhkan oleh Onyx, tapi Geekfam berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana bisa mendapatkan poin di game yang ketiga dan memperpanjang series ini. Bentar lagi Lord Evolve berikutnya akan muncul. Tapi lagi-lagi Onyx mereka punya 1 PR besar yaitu wave minion yang bertumpuk terus menerus. Dan setidaknya harus mengutus 1 pemain untuk bisa menahan bagaimana laju wave minion tersebut. Sehingga teamfight-nya ini bakal timpang. Betul sekali. Dan Kelra sadar diri. Dia nggak bisa main di sini. Dia nggak dikasih kesempatan bermain. Jadi dia datang benar-benar di akhir sekali. Bener-bener ketika semua udah keluar sisinya, baru dia bisa masuk, Ul. Oke. Lordnya udah mulai dipegang sama Geekfam sekarang. Udah gonta-ganti item semuanya juga. Winter Crown Immortal itu bakal menjadi sebuah bare minimum untuk di menit-menit sekarang. Dan harusnya ini Onyx bakal coba untuk kontes. Kah konsil? Oh, konsil. Marcel menjadi target utama mereka. Kyrie mencoba untuk melakukan sweeping. Tapi Baloiski masih belum terdeteksi. Kelra menjadi target utama mereka. Zaman Force dikeluarkan Marcel. Kali ini masih ada Winter Crown, tapi tidak memiliki immortality dan Marcel ter-take down. The power of retribution akan dikeluarkan. Apakah berhasil? Tsunami serta Poloy yang damage dan Kyrie. Lagi-lagi masih mendapatkan lock dan 2 Winter Crown untuk Kenzie dan juga Kelra. Tidak ada yang bisa melakukan Poloy yang damage. Geekfam memang hanya kehilangan Marcel, tapi Onyx mendapatkan Lord dengan member yang penuh. Iya itu dia. Kerugian berbalik jadi buat Geekfam. Mereka kehilangan Lordnya, mereka kehilangan Marcel dalam 55 detik ke depan. Dan jangan lupakan ini Lord Evolve. Oke, Lord sudah mulai menuju ke arah mid lane. 40 detik masih terlalu lama di lane half down untuk bisa Marcel kembali lagi hidup. Dan di depan sana Nazara memberikan badan untuk menutup jalan dari Kyrie. Mengisolasi semua pemain dari tim Geekfam agar fokus ke arah tengah. Mencoba untuk menangkap Keyboy. Jangan lupakan ada Golden Hour. Clear minion dilakukan. Mereka mencoba untuk fokus dari Kadis kiri. What manipulation ke arah belakang. Taman Pos. Aboy! Take down. Fokus ke arah belakang. Bisa terbuka depan dengan Brave Fighters. Blessing with Gambamu dan Onyx berhasil mendapatkan tiket ke IWC Paris. 1 tiket didapatkan oleh Onyx dengan clean sweep yang mereka dapatkan walaupun berat di game yang ketiga. Tapi ini dia 1
satu grand finalis pertama di MPL Indonesia Season 17. Sang Raja Langit masih terlalu tinggi. Yes, berikan congratulations. Onyx qualified to MEC at EWC 2026. Wow, Oke, Geek Farm, 3-0 ya. tegakkan kepalamu. Well fight di game yang ketiga. Benar-benar Geek Farm, the King Slayer yang sesungguhnya muncul di game ketiga. The best yang mereka lakukan. Hampir saja membawa game ini nafasnya lebih panjang. Yep. Tapi sayang Onyx lebih tenang dalam menghadapi semua pressure yang diberikan. Tapi jujur, Geek Farm yang kita nantikan memang di Geek Farm yang game ketiga. Gua nggak ngeliat ada Geek Farm di game 1 dan game 2. Hilang. Hilang jati Tapi dirinya. akhirnya mereka ya berhasil untuk bisa melakukan perlawanan walaupun at the end Onyx lah yang berhasil untuk secure poinnya. Yes. Karena clean sweep berhasil didapatkan dan menjadi perwakilan pertama dari MPL ID yang akan berangkat ke Paris. Paris! Woo! From Jakarta to Paris. Kali ini Onyx mewakili satu slot dari MPL Indonesia. Ditambah juga menjadi grand finalis pertama yang mengamankan diri mereka. Tapi Bigetron by Vitality, kalian harus benar-benar khawatir dengan gameplay Geek Farm di game ketiga. Yep. Kalian benar-benar harus menyiapkan diri kalian untuk di game yang selanjutnya di lower bracket final nanti. Ya, karena besok juga akan menjadi pertaruhan ya. Siapa yang akan menyusul Onyx nantinya di grand final dan ke Paris nanti? Ya betul sekali. Karena Ul, Ya. setelah besok nggak ada lagi tiketnya. Cuma sisa satu aja. Gerbong bus kita cuma tersisa satu bangku. Yap. Kalau besok mereka gagal dari Geek Farm ataupun Bigetron, mereka udah bahkan jangankan tiket yang hilang, mereka juga harus pulang Ya. dari MPL. Dan ikatan apa antara Velodrome dan juga Onyx ya? Wah, Udah 2 kali kita lihat Onyx ngangkat piala di Velodrome. Dan sekarang satu langkah lebih dekat lagi. Ya walaupun sebenarnya ini masih belum menjadi kepastian ya. Karena masih belum tahu juga siapa yang akan menantang Onyx nantinya di grand final. betul sekali. Dan ini sangat gunting batu kertas yang udah lama kita nggak lihat. Kita tahu Bigetron bisa ngalahin Onyx dengan kuatnya di regular season. Tapi ternyata di playoff mereka harus turun. Onyx, kita tahu lawan The King Slayer. Tapi ternyata Onyx juga berdominasi dan ini dia kita selalu bilang Onyx mode tiket EWC. So tanpa berlama-lama kita akan lempar ke Bude dan juga Bule. Take it away.